Udah, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Para pemirsa di rumah dan para pemirsa di kampus, akademisi kampus maupun dimanapun tempat berada, selamat untuk menyimak YouTube kami, yaitu dengan tema kejahatan kreditur yang terjadi baik itu di Jawa maupun di Sumatera. Dan ini saya saksikan sendiri karena saya sebagai pelaku sejarah dalam hal ini adalah pelaku hukum yang memantau menerima berita-berita tidak menyenangkan ini. Oleh karena itu harapan saya kepada kawan-kawan kepolisian, baik itu Mabes Polri maupun yang ada di Sumatera Barat, Padang, ya, mohon hendaknya segera kalian bisa membantu karena ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang berat yang dilakukan oleh oknum mengaku dari Bank Syariah Indonesia. Ini bahaya. Untuk ke depan bangsa ini jangan sampai terulang kembali peristiwa-peristiwa seperti ini. Seperti adanya kasus yang mengindikasi masuk dalam kategori pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu kejahatan akibat kejahatan daripada pelaku sehingga sampai korban meninggal dunia. Ini nggak boleh terjadi. Dan ini unsur-unsurnya, elemennya adalah sudah terpenuhi. Adanya satu niat daripada kreditur untuk menekan untuk mempressure daripada debitur, sehingga debitur jadi ketakutan, sakit mendadak, dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Ini juga terjadi di Sumatera, tepatnya di Sumatera Bukit Tinggi, ya, dengan korban ahli waris saudara murni, ya, korban ahli waris saudara murni. Ini kasihan, ini prihatin sekali. Sementara dia punya tunggakan hutang piutang karena memang kondisi ekonomi mulai tahun 2019 itu memang Indonesia ini lagi ada musibah COVID-19 yang akhirnya dampak sosial ekonominya itu masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini kena imbasnya, ya, sampai sekarang itu nggak bisa mengangsur, akhirnya kredit macet. Tetapi oleh kreditur ini ditekan-tekan terus, kadang-kadang itu dengan bahasa menakut-nakuti kepada debitur. Akhirnya debitur ini dia jatuh sakit, kemudian gak lama kemudian meninggal dunia. Ini pasal 340 KUHP itu terpenuhi unsur-unsurnya. Jadi saya minta kawan-kawan dari Mabes Polri harus bertindak dengan tegas, bertindak dengan adil dan jujur, bertindak dengan transparan, bertindak dengan tanpa tebang pilih. Gak boleh pilih kasih dalam hukum. Kalau Anda melakukan perbuatan tebang pilih, Anda nanti tidak hanya hukuman di dunia, tapi di akhirat nanti Anda akan menerima adab dari Allah. Anda akan celaka selama-lamanya dari Allah. Ini Al-Quran, nggak boleh dibantah. Oleh karena itu saran saya, mohon hendaknya kepada kreditur, baik itu kreditur yang terjadi di Jawa, kreditur yang terjadi di Driorejo, untuk segera dilakukan penyidikan oleh polisi terkait. Karena selama ini kita sudah berkali-kali kirim surat ke Mabes Polri, kirim surat ke Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo nomor 3 Jakarta. Kita berkali-kali, tapi respon positif daripada kepolisian ini belum ada, belum terjadi. Tolong kawan-kawan polisi, hendaknya saudara-saudara bertindak secara tegas, tanpa tebang pilih, karena ini membahayakan, meresahkan masyarakat sekarang dan ke depan.
Kalau sampai terjadi berulang-ulang, apa jadinya negara ini? Kayaknya sepertinya nggak ada negara hukum. Indonesia ini sepertinya nggak ada negara hukum. Kita ini dianggapnya negara preman. Dianggapnya negara itu dikuasai oleh preman. Preman itu masuk kepada kreditur-kreditur tertentu. Hampir seluruh wilayah Indonesia. Ini nggak boleh terjadi. Hukum harus tegas, hukum harus adil, hukum harus bijaksana, hukum harus tegak lurus. Nggak boleh itu ditebang pilih kemudian karena yang si pelakunya itu kreditur tertentu, lalu polisi nggak ambil tegas. Nggak boleh. Tugas Anda itu demi untuk melindungi rakyat, demi untuk mengamankan rakyat, demi untuk menindak tegas perbuatan yang dilakukan oleh rakyat, oleh birokrasi. Kalian harus tegas, karena itu bagian daripada kewajiban kalian sebagai polisi, sebagai aparatur negara. Kalau kalian tidak bertindak secara tegas, terutama kasus yang terjadi di Purworejo, Gresik, maupun yang terjadi di Bukit Tinggi, Padang ini, harus segera kalian tindak. Karena itu surat-suratnya sudah meluncur lama. Suratnya itu sudah meluncur lama, tapi sampai hari ini belum ada tindakan tegas dari aparat kepolisian, baik dari Mabes Polri maupun dari Kapolda Padang, Kapolda Sumatera Barat. Ini saya berharap siapapun oknum pelakunya, polisi harus tindak tegas. Tidak boleh tebang bulu, karena ini bahaya, karena ini mencelakakan masyarakat ke depan, karena ini meresahkan masyarakat. Nggak boleh diabaikan secara terus-menerus ini, nggak boleh dilegalkan terus, karena ini tanggung jawab saudara. Mudah-mudahan ke depan Indonesia ini akan menjadi negara yang berkeadilan, negara yang bermartabat, negara yang damai, negara yang sepi, yang sunyi daripada kejahatan, negara yang bisa diminimalisir daripada bentuk kejahatan korupsi, negara yang bisa sebagai negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang kata mahasiswa pinter, good governance, negara yang birokrasinya itu berkeadilan, berwibawa, berkesejahteraan, dan betul-betul amanah sesuai dengan undang-undang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak-bapak kepolisian yang ada di Mabes Polri, bapak-bapak kepolisian yang ada di Bukit Tinggi, yang ada di Padang, Sumatera Barat, maupun yang ada di Kepala Daerah Polisi Jawa Timur, ya, Jalan Jenderal Ayani 116 Surabaya. Mudah-mudahan beliau ini bisa menyimak daripada konten kami. Beliau bisa memperhatikan, beliau bisa beliau bisa bertindak secara tegas, bertindak secara secepat-cepatnya, agar supaya keresahan masyarakat ini segera bisa diminimalisir, segera bisa diperkecil, dan kejahatan ini, terutama kejahatan di Jawa Timur, kejahatan di Jawa Barat, Jawa Tengah, kejahatan di Sumatera Barat, semuanya aja mudah-mudahan untuk Indonesia ini ke depan akan menjadi lebih baik daripada kondisi sekarang ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.